Waalaikumsalam Loli, jam pelajaran apa hari ini? Apa gurunya tidak masuk? Sekarang jam pelajaran matematika, Bu. Tapi gurunya lagi ada dinas, jadinya kita cuma dikasih tugas buat ngerjain. Lalu apakah kamu sudah mengerjakan tugas tersebut? Belum, Bu. Soalnya aku kurang fokus, Bu, ngerjainnya. Apa yang membuat Loli tidak fokus mengerjakan tugas tersebut? Saya juga nggak tahu, Bu. Saya bingung, Bu. Kalau Loli mau menceritakan semuanya kepada ibu, Loli tidak perlu takut, ibu siap menjadi teman kamu. Pelan-pelan saja ceritanya Loli. Eh, saya bingung, Bu, ceritanya kayak mana. Perlu bingung Loli, waktunya masih banyak. Kamu pelan-pelan saja menceritakannya. Ya, Bu, jadi gini. Aku itu punya kakak, tapi kakak aku itu udah meninggal sekitar 6 bulan yang lalu mungkin ya. Tapi sampai sekarang aku masih ngerasa kayak aku nggak tahu, Bu, aku ngerasa kayak marah. Semenjak itu aku sedih. Saya sangat memahami perasaan Loli. Loli boleh ungkapkan pelan-pelan saja ya Loli. Hmm, kakak saya itu meninggal karena jemput saya waktu pulang sekolah. Kejadiannya tuh pas banget di depan mata saya gitu, Bu. Jadi tuh saya ngerasa bersalah. Kenapa saya waktu itu nggak pulang sendiri aja? Sekarang udah banyak gojek ya, Bu, ya. Kayak kenapa saya tuh harus minta jemput gitu. Kalau saya nggak minta jemput pasti kakak saya masih ada sekarang juga, pasti masih sama saya sampai sekarang. Ibu sangat memahami perasaan Loli. Lalu apalagi yang Loli rasakan? um, saya tuh pengen banget, Bu, banggain kakak saya nanti waktu kelulusan, karena saya yakin saya bakal dapet juara umum. Tapi sebelum itu saya udah mencelakakan kakak saya, Bu. Coba ceritakan pelan-pelan saja Loli, kronologinya seperti apa? Jadi gini, Bu, sebelum berangkat sekolah papa saya bilang kalau nggak bisa jemput saya waktu pulang sekolahnya. Terus saya bilang sama kakak saya buat jemput saya, dan kakak saya mengiyakan. Nah, waktu udah pulang sekolah, saya nunggu kakak saya di depan gerbang sama teman-teman yang lain. Sekitar 5 menit kemudian, kakak saya nyampe tuh, Bu, di depan gerbang, tapi di seberang. Jadi harus nyebrang dulu gitu, Bu. Nah, waktu mau nyebrang, ada mobil dari arah, saya lupa arah sana apa sini ya. Itu pokoknya pas mau nyebrang kakak saya ketabrak sama mobil. Dan itu teman-teman saya langsung bantuin semua. Awalnya saya cuma diam aja kayak nggak nyangka gitu, Bu. Pas banget di depan mata saya ngeliat kakak saya udah bersimpah darah. Dan itu langsung dibawa ke rumah sakit. Saya udah nggak sadarkan diri saat itu, Bu. Saya pingsan. Ini saja Loli, jika itu bisa membuat Loli lebih tenang, Ibu juga bisa merasakan apa yang Loli rasakan saat itu dan saat ini. Jadi Loli merasa kesalahan itu adalah salah Loli karena Loli meminta tolong kakak Loli untuk menjemput Loli. Apakah begitu? Iya, Bu. Saya ngerasa kayak ini tuh salah saya gitu. Kayak yang saya pikirin, saya tuh harusnya mati untuk nebus semua kesalahan saya sama kakak saya. Coba Loli pikirkan 2 kali, 3 kali. Apakah yang Loli pikirkan sudah benar atau sesuai? Entahlah, Bu. Loli nggak tahu. Terus bagaimana dengan kedua orang tua Loli? Kalau papa sama mama
Mereka selalu menguatkan saya, Bu. Kayak ngasih tahu itu bukan salah saya. Tapi tetap aja saya belum bisa memaafkan saya sendiri karena saya pikir itu salah saya. Karena saya yang nyuruh kakak saya buat jemput saya. Coba aja saya nggak nyuruh kakak saya buat jemput saya. Pasti kakak saya masih ada sampai sekarang. Nah, Loli juga tahu orang tua Loli tidak membenci Loli sama sekali kan? Nah, orang tua Loli sangat menguatkan Loli juga. Dan apakah pikiran seperti itu Loli ingin ikut meninggal bersama kakak Loli? Apa itu pikiran yang tepat menurut Loli? Gimana ya, Bu ya? Saya tuh selalu ngerasa kayak dikejar-kejar rasa bersalah saya sama kakak saya gitu, Bu. Dan pikiran saya tuh selalu kayak saya tuh salah sama kakak saya. Di pikiran saya tuh selalu kayak gitu, saya salah gara-gara kakak saya mati gitu, Bu. Jadi menurut Loli, permasalahan ini akan selesai jika Loli ikut meninggal bersama kakak Loli. Apakah begitu? Kayaknya iya gitu. Saya rasa itu cara yang terbaik. Kayak saya tuh ngerasa kosong gitu kalau nggak ada kakak saya, nggak ada yang jahilin saya, nggak ada yang main sama saya ngerasa hampa tanpa kakak saya tuh, Bu. Coba sekarang Loli pikirkan, apakah dengan Loli ikut meninggal dengan kakak Loli, semua permasalahan menjadi selesai? Dan apakah Loli bahagia dengan pilihan Loli untuk ikut meninggal bersama kakak Loli? Apakah Loli tidak kasihan dengan orang tua Loli? Bagaimana Loli? Ya sih, Bu. Saya rasa kayaknya kalau saya nggak ada, itu akan menambah beban pikiran orang tua saya. Orang tua saya nggak ada teman lagi. Saya bingung, Bu. Berarti Loli berpikir bahwa ikut meninggal bersama kakak Loli itu bukan hal yang tepat untuk Loli. Ya sepertinya begitu, Bu. Tapi saya masih sulit buat memaafkan diri saya sendiri gitu, Bu. Karena saya merasa tuh akar permasalahan dari semuanya tuh gara-gara saya gitu, Bu. Coba pikirkan, orang tua Loli saja bisa tegar menerima kenyataan bahwa kakak Loli sudah pergi. Beliau juga sama-sama menyayangi kakak Loli seperti Loli menyayangi kakak Loli. Benar begitu? Nah, berarti pikiran saya aja ya, Bu, yang terlalu pendek. Apakah Loli pernah menceritakan ini kepada orang tua Loli atas kerisauan hati Loli yang Loli pikirkan? Enggak, Bu. Saya tuh selalu merasa bingung gitu kalau mau cerita, karena ya ujung-ujungnya ya udah, paling saya nangis, pusing, lemes, udah gitu. Sekarang apa kamu merasa lemas dan pusing, Loli? Sedikit, Bu. Tapi ya kalau misalkan dilanjut lain waktu, gimana, Bu? Saya nggak tahu kenapa saya setiap nyeritain itu saya tuh merasa pusing, capek, lemes gitu. Baiklah, tidak masalah Loli. Coba kamu simpulkan apa yang telah kamu ucapkan dan menjadi pikiran kamu. Saya ngerasa kayak saya ngerasa berdosa udah buat kakak saya meninggal, tapi
Saya juga nggak tahu kayak mana ngilangin perasaan bersalah saya itu gitu, dan saya masih bingung mau kembaliin diri saya sebenarnya tuh kayak mana, karena itu selalu berputar di otak saya gitu Bu. Baik Loli, kita bisa melanjutkan lain waktu kalau Loli sudah siap menceritakan dan menyelesaikan masalah ini, dan Loli bisa menjadi diri Loli sendiri seperti semula. Ya Bu, saya siap buat nyelesain ini semua sampai tuntas. Makasih ya Bu buat semua perhatiannya, udah mau dengerin cerita saya dari awal, dan ya udah membantu sedikit buat saya. Ya, makasih. Sama-sama Loli, semangat. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.